Halo teman-teman, Halo, pencinta tani. Ini saya lagi tani. berada di lahan tembakau teman-teman. Ini punya teman saya, nih namanya Pak Mus. Pak siapa Pak Mus? Pak Mus. Ya, Pak Mus. Oh, Pak Mus. Ini di Juncancang, Pamekasan, Madura teman-teman. Pak Mus, ini luas tanah berapa? Luas tanahnya? Luas tanah perkiraan satu pengkal. Satu pengkal berarti 2000-an, 2000 meter persegi teman-teman. Ya, 2000. Ditanami tembakau. Berapa jumlahnya? Jumlahnya ada 6.500. 6.500 pohon teman-teman. Ini dengan segini ini usia berapa bulan ya Pak Mus? Iya, usia sekitar 2 bulan. 2 bulan ini ya. Sudah berbunga Pak Mus? Sudah keluar bunga? Sebagian ada, sebagian belum. Oh, nanti keluar bunga dicopotin iya. gitu ya. Ini sudah gini siap jual apa gimana Pak Mus? Ya, kalau ada pedagang yang mau ya siap dijual. Oh, ada gitu ya. Iya. Paling tidak ini di target harga berapa Pak Mus? Kalau Ya, 6.500 tembakau. Kalau zaman sekarang ya sekitar 20 ke atas lah. 20 ke atas ya. Ya. Dengan jumlah 6.500 pohon teman-teman. Ini diperkirakan 20 juta teman-teman. Untuk saat ini 2 tahun yang lalu juga seperti itu Pak Mus ya. Iya. Ya 2 tahun yang lalu sampai sekarang teman-teman. Alhamdulillah tembakau lagi prospek teman-teman untuk daerah Pamekasan, Madura. Alhamdulillah dengan adanya rokok yang di Madura banyak pabrik rokok teman-teman. Jadi menunjang ke pertanian tembakau. Nah teman-teman, seperti biasa di Madura ini setiap musim kemarau rata-rata hingga 80% tanah atau lahan di Madura ini ditanami tembakau teman-teman. Dan ini tembakau dengan kapasitas 6.500 pohon, sudah berusia 2 bulan dan sudah mulai berbunga pada usia 2 bulan ini teman-teman. Dan seperti biasa kalau di Pamekasan di daerah saya nih, setiap bunga ini dipangkas teman-teman. Di saat ini dilakukan pemangkasan bunga untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan kualitas daun nantinya. Dan ini pemangkasan awal teman-teman, masih pemangkasan awal. Dan untuk selanjutnya kita kontrol setiap 2 hari sekali untuk pemangkasan bunga, sekaligus kita kontrol kalau ada ulat ataupun belalang. Meskipun sudah dilakukan penyemprotan insektisida, ini harus kontrol teman-teman, takut-takut ada ulat karena tembakau ini rawan teman-teman, rentan terhadap hama. Dan kebetulan ini tanah bukan milik pribadi Pak Mus, ini merupakan tanah milik negara teman-teman, yang memang sengaja oleh pemerintah disewakan kepada para buruh tani yang tergabung dalam kelompok tani di daerah Juncancang, dengan sewa yang murah teman-teman, untuk membantu mereka-mereka yang di bawah garis kemiskinan teman-teman. Dan sewa tanah untuk lahan ini sangat membantu teman-teman. Jadi pemerintah menyewakan tanah ini kepada para buruh tani yang tergabung di kelompok tani di sekitar saya di Juncancang ini dengan biaya murah teman-teman, dengan luas 2.500 yang menampung hingga 5.000 tanam tembakau. Ini sewanya cuma 300.000 teman-teman. Jadi cukup membantu. Jadi peran pemerintah sangat membantu dalam hal ini teman-teman. Dan alhamdulillah petani, utamanya buruh tani di kelompok tani di lingkungan saya, bisa tanam tembakau dan padi setiap tahunnya teman-teman. Bisa mengambil manfaat dari sewa lahan dari pemerintah yang cukup murah. Dan ternyata luas tanah atau lahan ini 2.500 meter persegi teman-teman, yang bisa diisi kapasitas tembakau
5.000 tanam, 5.000 pohon teman-teman. Namun di Pak Mus ini ditanam hingga 6.500 pohon dengan sistem rapat teman-teman, karena tidak disiram tapi dengan pengairan langsung teman-teman, dengan menggunakan diesel pompa air teman-teman. Jadi memang dibuat rapat. Dan untuk jenis tembakau ini bibitnya tipe melati tumpang teman-teman, yang sekarang lagi tren nih di daerah Madura, utamanya di daerah Pamekasan. Ini banyak menggunakan tipe melati tumpang karena kualitas daun yang tebal dan halus teman-teman, sekaligus tumbuhnya tidak terlalu tinggi namun daunnya padat dan bobotnya juga lumayan teman-teman. Dan tentunya dengan perlakuan khusus untuk tanaman tembakau ini. Jadi harus dilakukan perawatan yang maksimal. Dan faktor tanah juga berpengaruh besar teman-teman terhadap kualitas tembakau, kualitas daunnya. Di masing-masing daerah tidak sama untuk kualitas tanaman ataupun dengan daun tembakaunya teman-teman. Dan untuk kualitas tertinggi ini di daerah dataran tinggi atau pegunungan teman-teman, hingga selisih harganya mencapai 1 jutaan per 1.000 pohon tembakau teman-teman, dibanding tanaman tembakau yang ditanam atau tumbuh di daerah dataran rendah, apalagi di persawahan teman-teman. Dan juga sebagai informasi kepada teman-teman di daerah Madura, utamanya Pamekasan teman-teman, bagi teman-teman pedagang. Ini kebetulan sampai video ini diupload, tembakau ini punya Pak Mus belum terjual, belum ada penawaran. Silakan untuk teman-teman pedagang bisa menghubungi Pak Mus dengan telepon saya sertakan di video. Silakan menghubungi sendiri Pak Mus di daerah Cuncangcang, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Dan kualitas daun tembakaunya seperti ini teman-teman, tanpa rekayasa, tanpa filter. Ini asli teman-teman seperti ini. Untuk kemudian lanjut menuju lokasi, cek sendiri teman-teman. Untuk alamat tepatnya di Jalan Basar, Gang 5, Kelurahan Cuncangcang, RT 2 RW 4, Cuncangcang, Pamekasan. Oke, demikian informasi tentang tanaman tembakau. Semoga video ini bermanfaat khususnya bagi petani tembakau ataupun kepada pedagang dan juga ke perusahaan rokok di Madura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani dari Kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur.